Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, kita bertemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah. Sebelumnya kita simak dulu pertanyaan dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz, saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu. Ya. Baik pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah, kita sudah mendengar tadi pertanyaan dari jamaah Ustadz Khalid Basalamah yang dibacakan oleh beliau. Tapi beliau mengatakan tidak menjawabnya. Baik, kita akan bantu menjawabnya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rukun qauli di dalam sholat? Nah, perlu diketahui bahwa para fuqaha, terutama mazhab kita Syafi'i, itu mengklasifikasi rukun-rukun di dalam sholat itu menjadi 4 macam. Yang pertama adalah rukun qauli atau qauliyah. Ini rukun yang bentuknya itu adalah ucapan. Kemudian yang kedua adalah rukun fi'li atau fi'liyah, yaitu rukun yang bentuknya perbuatan. Yang ketiga ada rukun yang disebut dengan rukun maknawi atau maknawiyah, yang rukun tersebut secara makna saja adanya. Dan yang keempat adalah rukun kolbi atau kolbiyah, yaitu rukun yang dikerjakan oleh hati di dalam sholat. Nah, sebagian ulama lain hanya mengklasifikasi menjadi 3 dengan menghilangkan rukun maknawi, tetapi menyatukan rukun maknawi tersebut ke dalam rukun kolbi. Jadi 3, rukun qauliyah, fi'liyah, dan kolbiyah. Baik, kita kembali kepada pertanyaan pertama, lebih fokus, apa yang dimaksud dengan rukun qauli di dalam sholat? Maka jawabannya adalah rukun qauli di dalam sholat adalah klasifikasi rukun di dalam sholat yang berupa ucapan. Kenapa disebut dengan rukun qauli atau kenapa diklasifikasikan menjadi rukun qauli? Itu karena rukun tersebut disyaratkan bahwa musolli ketika membaca rukun tersebut minimal dia mendengar bacaannya sendiri. Artinya rukun itu harus dilafazkan, harus diucapkan ketika sholat. Nah, seandainya tidak diucapkan atau dia membaca di dalam hati, maka itu tidak sah rukun qaulinya. Nah, ada berapa rukun qauli? Di dalam kitab Taqrirat Sadidah dijelaskan rukun qauli itu ada 5. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Maka takbiratul ihram itu harus dilafazkan, harus diucapkan. Dengan minimal ucapan itu didengar oleh telinga kita sendiri dalam keadaan yang normal. Kemudian yang kedua, membaca surat Al-Fatihah, itu juga rukun qauli. Kemudian yang ketiga, tasyahud akhir, itu juga rukun qauli. Kemudian yang keempat, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam tasyahud akhir. Dan yang kelima adalah membaca salam yang pertama. Nah, 5 ini adalah rukun qauli yang harus dilafazkan. Ya, yang harus dilafazkan, tidak boleh diucapkan hanya di dalam hati, tetapi dilafazkan dengan lisan kita sekira-kira kita mendengar bacaan tersebut dengan telinga kita sendiri dalam kondisi yang normal. Artinya telinga kita normal dan kondisi di situ tidak bising, jadi telinga kita mendengar bacaan yang kita lafazkan. Pertanyaan yang kedua, lalu rukun qauli ini berlaku ketika sholat berjamaah sendiri atau ketika jadi imam sholat? Nah, rukun qauli ini berlaku pada sholat sendiri, berjamaah maupun menjadi imam. Ya, karena apa? Karena dalam mazhab Syafi'i kita contohkan rukun qauli yang berupa bacaan surat Al-Fatihah itu wajib kita membacanya meskipun kita menjadi makmum. Apalagi sholat sendiri atau menjadi imam. Kecuali yang dikecualikan hanya makmum masbuk. Kalau makmum masbuk, maka dia boleh tidak membaca Fatihah karena masbuk dengan syarat-syarat yang lebih rinci
itu bisa kita baca, bisa kita pahami di dalam kitab-kitab yang menjelaskan itu. Nah, saya rasa cukup ini saja yang bisa kita jawab dari pertanyaan jamaah Ustadz Khalid Basalamah. Nah, bagi para pemirsa yang ada pertanyaan-pertanyaan, silakan komen dan jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan MMI Media Channel. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.